Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit PMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang pemicu serangan panik yang merupakan kondisi yang sering dialami oleh pasien-pasien gangguan cemas. Dan pada kesempatan kali ini kita fokuskan pemicu serangan paniknya itu dari kondisi medis umum, ya. Karena banyak orang kan bilang bahwa sebenarnya kondisi gangguan kecemasan ini tuh dari apa dok gitu ya. Memang kayak kita bilang beberapa kali kita ketemu di video-video sebelumnya edukasi kita tahu bahwa amigdala yang terlalu aktif itu akan menyebabkan gejala-gejala kecemasan, dan serangan panik sebagai salah satu gejala kecemasan adalah kondisi yang paling sering muncul pertama kali. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah kalau misalnya ada pasien yang suka datang ya kepada saya, mereka mengatakan demikian begini, "Dok, saya ini kan sebenarnya keadaan saya itu diawali itu sakit fisik loh dok, bukan sakit cemas, banyak pikiran, atau stres. Jadi saya tuh nggak merasa tuh dok kalau saya tuh stres." Ya juga sih, mungkin di awal begitu. Jadi misalnya dia datang, misalnya ada beberapa pasien ya yang suka datang dengan keluhan nyeri ya. Jadi waktu itu mungkin ototnya tuh kram ya, kemudian dia takut gitu ya, dia bawa ke IGD, kram sekali, dan spasme itu akhirnya diberikan obat pelemas otot, baik gitu. Tapi ternyata itu menimbulkan kecemasan. Ini yang sering terjadi juga. Tapi yang paling sering terjadi di keadaan praktek sehari-hari saya itu adalah ketika si pasien itu mengalami gangguan yang namanya gangguan kecemasan yang dikaitkan dengan gangguan lambung. Jadi mungkin ya waktu teman-teman pertama kali ngalamin gejala GERD, datang ke dokter lambung atau datang ke dokter umum dengan gejala-gejala seperti GERD, itu memang belum ada cemas, ya. Jadi nggak ada masalah itu, semuanya oke. Teman-teman merasakan awalnya tuh sebelum kena penyakit cemas, kena penyakit lambung atau GERD itu teman-teman merasa semuanya aman-aman aja dok. Saya tuh orang yang sehat-sehat, saya bisa bergembira, bisa merasakan perasaan yang nyaman gitu. Tapi kemudian datanglah tuh penyakit lambung itu. Tiba-tiba saya mual gitu ya, atau jarang juga terjadi, walaupun sering ada juga diomongin, tapi jarang ya. Keracunan makanan misalnya. Dia keracunan makanan, dia berasa nggak enak, dan akhirnya terjadilah keadaan seperti itu. Nah, kalau kita melihat problematik seperti ini, maka kita bisa menentukan bahwa situasi yang berkaitan dengan keadaan awal dari pemicu suatu kondisi cemas panik sekalipun itu bisa tidak sama sekali ada hubungannya dengan masalah psikologis gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, menurut saya tuh jangan bingung gitu ya, nggak usah khawatir. Ketika teman-teman dihadapkan pada situasi, saya nih mesti milih yang mana dok? Ke dokter jiwa atau ke dokter lambung? Loh, kalau Anda sakit lambung, Anda memang gejalanya sakit di area jantung, ada sekitar otot, ya datang aja ke dokter spesialis atau ke dokter umum yang berkaitan untuk menyembuhkan gejala tersebut. Tapi juga Anda harus ingat, kalau misalnya kondisi ini sepertinya memicu kecemasan teman-teman, maka kompetensi dokter jiwa adalah yang paling baik untuk mengatasi masalah kecemasan, walaupun itu dipicu oleh kondisi medis fisik. Nah, ini yang membuat saya tuh di dalam praktek, ketika saya membuat video ini tuh, karena pengalaman-pengalaman saya di dalam praktek memberikan suatu gambaran bahwa situasi yang berkaitan dengan kondisi kecemasan, kondisi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan panic attack, itu mungkin awal pertamanya bukan karena masalah yang selalu berkaitan dengan beratnya pikiran, kecemasan, walaupun mungkin tadi adalah yang kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika kita mulai bergejala panik, maka amigdala di otak kita inilah yang pertama kali memunculkan situasi kondisi yang tidak nyaman. Jadi itulah sebenarnya runtutannya. Bisa jadi penyakit fisik, yang penyakit fisik itu kemudian mengalami suatu proses dalam keadaan kita menjadi tidak nyaman, atau ada juga dari kondisi psikologis yang memang jelas-jelas sudah berlangsung lama dan menyebabkan suatu keadaan yang tidak pas pada kondisi
kita sehari-hari. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, saya ingin memberikan penekanan buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bergejala fisik, lakukanlah ya. Tetapi kalau misalnya di dalam pemeriksaan dari dokter-dokter tadi itu menyatakan bahwa sebenarnya Anda teman-teman ini baik-baik saja kok, EKG-nya baik, jantungnya sebenarnya bagus, lambungnya juga sebenarnya nggak ada masalah, Anda juga sudah minum obat secara teratur, maka jangan lupa untuk memikirkan jangan-jangan gejala ini sebenarnya berkaitan. Salah satu yang ingin saya tekankan di dalam ini adalah ketika kondisi gangguan medis itu berkaitan dengan gangguan psikiatrik, cemas itu rasa cemasnya itu berbeda ya, itu konsisten, intensitasnya itu sangat konsisten cemasnya. Beda ketika kita mengalami gangguan fisik medis ya, misalnya saya keracunan makanan, saya pernah beberapa kali keracunan makanan, itu saya nggak cemas, saya cuman mual, main buang air besar ya. Tapi dalam artian secara konteks saya sendiri itu tidak mengalami kecemasan. Berbeda kalau teman-teman yang punya bakat cemas dan ini menjadi pemicu kondisi fisik medis itu memicu kejadian panic attack atau kecemasan pertama kali dan jadilah gejala-gejala yang teman-teman akhirnya alami. Nah, susahnya kadang-kadang ketika gejala medis fisiknya sudah membaik, gejala kecemasannya yang berkaitan dengan fisik medisnya juga seringkali berkelanjutan. Contoh, geliengan, kepala berputar, seperti orang mau pingsan, itu seringkali merasakan nggak enak di dada, cekit-cekit, kakuan otot, tegang di kepala, tension, itu juga sering terjadi. Nah, inilah yang mungkin menjadi problem ketika Anda berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Nah, sebagai penutup, apa yang bisa dilakukan? Kalau teman-teman mungkin punya kelebihan dalam akses ke pelayanan kesehatan jiwa, jangan menunda untuk datanglah ke dokter jiwa terdekat. Bisa menggunakan BPJS, bisa menggunakan swasta, asuransi kalau memang ditanggung oleh teman punya perusahaan, itu nggak ada masalah. Dan kalau misalnya memang lagi dalam proses pengobatan juga dengan dokter jantung, dokter penyakit dalam, atau dokter saraf, Anda nggak ada masalah juga. Anda bisa melakukannya secara bersamaan gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Dokter yang memahami tentang kondisi keadaan ini biasanya sudah akan menjelaskan kepada kita juga bahwa ya memang ini ada hubungannya. Saya juga sering kali berkata kepada teman-teman di sini bahwa memang ada hubungannya dan ini harus kita perbaiki dalam cara kita mengelola. Dan jangan lupa untuk tetap ya fokus. Kalau misalnya mau ngilangin sendiri dok, ya udah Anda buka aja YouTube link saya, misalnya ada terapi berpikir positif atau terapi cemas tanpa obat, Anda pelajari dengan baik-baik, lakukan teorinya, pelajari dengan baik, dan lakukan juga prakteknya. Itu saja. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Selalu saya harus tekankan ini, buat saya juga, buat teman-teman juga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.